Pada podcast kali ini kita akan membahas yang memang lagi trending ya, yaitu aspek perpajakan artis. Sama kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, dia akan dikenai tarif 0,5% dari kerugian brutonya. Sesuai dengan PP 23 Benar, itu ya. PP 23 tadi. Kode MAP atas dividen itu 41128 419. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai peraturan-peraturan terbaru tentang perpajakan serta isu-isu terkini tentang perpajakan bersama para pakar, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah, kawan pajak semua, podcast Katalog Gue kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu asisten penyuluh pajak mahir dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur. Sudah hadir bersama saya Mas Andri Suprayogi. Pagi Mas Andri, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Bu. Saya panggil Mas Andri atau Mas Yogi nih? Mas Yogi aja. Mas Yogi, oke, kita panggil pakai nama akhir ya. Mas Yogi. Nah Mas Yogi, podcast kita kali ini nih, kita mau ngebahas apa nih Mas Yogi? Pada podcast kali ini kita akan membahas yang memang lagi trending ya, yaitu aspek perpajakan artis. Tentang artis nih kawan pajak. Sebenarnya kalau artis itu sendiri nih Mas Yogi ya, definisinya tuh apa sih? Sesempit itu kah orang yang main sinetron atau di film gitu, atau seperti apa nih? Kalau sekarang definisi artis menjadi lebih luas ya Bu. Kalau dulu memang artis itu harus menciptakan suatu karya seni seperti pemain musik atau membintangi suatu film atau sinetron. Tapi sekarang dengan adanya media sosial seperti YouTube, Instagram, maka muncullah artis-artis baru ya sebagai konten kreator. Oke. Ini menarik sekali nih kawan pajak ya. Jadi nggak cuma artis dalam arti sempit ya, jadi lebih luas sekarang. Nah makanya nih Mas Yogi akhirnya mengangkat tema ini untuk kita bahas pada pagi hari ini ya. Nah Mas Yogi boleh nih disampaikan nih ke kawan pajak, apa sih aspek perpajakan yang akan kita bahas mulai dari A sampai Z-nya mengenai artis ini Mas Yogi? Yang pertama kita akan membahas definisi artis, kemudian kewajiban dan hak artis dari bidang perpajakan. Kemudian terkait penghasilan artis apa saja, dan dari situ nanti kita akan jelaskan bagaimana perhitungan pajaknya. Oke. Baiklah kalau gitu mulai dari definisi artis berdasarkan peraturan perpajakan ya, seperti apa? Boleh Mas? Kalau sejauh ini dari peraturan perpajakan belum ada definisi khusus ya Bu Ida terkait dengan definisi artis, jadi masih merujuk kepada definisi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artis sendiri itu didefinisikan sebagai ahli seni, baik itu seniman maupun seniwati, termasuk diantaranya baik itu pemain musik, pemain film, bintang sinetron, pelukis, pemahat, dan yang bergerak di bidang seni. Berarti seperti pekerja seni sebetulnya. Benar, mereka pekerja itu ya. Seni. Nggak terbatas nyanyi, main film gitu, segala hal terkait seni benar. Itu disebut sebagai artis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian nih sebagai seorang artis, mulai dari awal nih ya, Mas, dia harus apa dulu nih yang harus dia tahu? Apakah dia itu sudah masuk sebagai kategori wajib pajak atau belum nih? Jadi kalau ditanyakan apakah artis itu wajib pajak, maka artis dikatakan sebagai wajib pajak apabila sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang PPH. Nah subjektifnya apa tuh? Secara subjektif itu syarat sebagai subjek pajak yang terdiri atas yang pertama orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi, kemudian wajib pajak badan, usaha, dan yang terakhir bentuk usaha tetap. Oke, berarti artis secara subjektif dia sudah masuk nih kategori wajib pajak. Oke, tadi subjektif. Kemudian ada persyaratan objektif. Ya. Nah, kalau secara objektifnya gimana nih, Mas? Untuk persyaratan objektif yaitu artis sudah
menerima atau memperoleh penghasilan. Penghasilan yang bagaimana? Yaitu penghasilan yang di atas penghasilan tidak kena pajak. Jika orang pribadi itu berarti penghasilannya sudah di atas 54 juta per tahun. Berarti seorang artis punya penghasilan di atas 54 juta setahun, dia sudah masuk kategori wajib pajak. Benar sekali Ibu. Harus penghasilannya di atas 54 juta setahun atau dia sudah punya penghasilan saja, Mas? Harus nilainya tadi Bu sudah di atas 54 juta setahun. Harus di atas 54 juta. Itu terkait penghitungan pajaknya. Kalau misalnya dia belum di atas 54 juta setahun, dia bukan termasuk kategori wajib pajak gitu. Iya, jadi belum memenuhi syarat objektif. Jadi belum ada kewajiban untuk memiliki NPWP. Secara usia nih, usia artis berapa sih? Kan sekarang tuh banyak artis-artis kecil nih, artis cilik. Nah, mereka ini usia berapa sebetulnya yang bisa dikategorikan harus jadi wajib pajak? Ya. Untuk anak-anak yang berprofesi sebagai artis, nah ini dijelaskan dalam Undang-Undang PPH, lebih tepatnya pasal 8 yang mengatur bahwasanya pajak penghasilan itu dikenakan kepada keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Jadi penghasilan yang diterima oleh anggota keluarga maupun kerugian yang dialaminya juga itu nanti dijadikan satu kesatuan, dihitung, nanti akan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dalam hal ini berarti kan seorang ayah ya. Kemudian di pasal 8 ayat 4 juga di penjelasannya itu menjelaskan bahwasanya jika seorang anak yang sudah memiliki penghasilan, maka penghasilannya digabungkan dengan orang tuanya. Tapi saya sedikit agak ini ya. Kadang ada nih kita lihat nih artis-artis cilik yang muncul, tapi mereka bukan dari kalangan keluarga yang mampu gitu ya. Kadang ibu dan bapaknya itu sebetulnya tidak bekerja gitu, atau penghasilannya jauh lah di bawah standar gitu ya. Tapi si anak ini punya talenta, kemudian dia jadi artis nih. Nah, kalau seperti itu bisa jadi nih orang tuanya belum punya NPWP. Ini perlakuannya seperti apa nih, Mas? Perlakuannya berdasarkan Undang-Undang PPH tadi, karena penghasilan anak mungkin sudah di atas 54 juta ya penghasilannya setahun, sehingga digabungkan dengan penghasilan ayah, dan mungkin ketika itu penghasilan ayahnya juga mungkin masih di bawah PTKP di bawah 54 juta, sehingga ayahnya tadi bertanggung jawab untuk memiliki penghasilan dari anaknya tadi. Berarti ayahnya harus daftar NPWP. Benar sekali. Dengan perhitungan pajaknya berdasarkan penghasilan keseluruhan keluarga. Anggota keluarga. Seperti itu ya kawan pajak ya. Jangan sampai bingung nih, anaknya punya penghasilan besar tapi bapaknya nggak bekerja misalnya gitu. Seperti itu bapaknya tetap yang harus mendaftarkan punya NPWP. Terima kasih nih Mas, jelas ya. Nah kemudian kita jabarkan satu-satu nih. Seorang artis itu sebagai pertama nih, sebagai itu ada pekerja seni. Sebagai pekerja seni ini kategorinya seperti apa sih di perlakuannya di perpajakan? Untuk di perpajakan, untuk pekerja seni ini tergolong sebagai profesi yaitu pekerjaan bebas. Seperti dokter, seperti itu atau seperti itu juga? Seperti itu ya, mirip. Pekerjaan bebas. Nah, perlakuan perpajakannya gimana nih kepada? Karena tergolong sebagai pekerjaan bebas, maka untuk perlakuan perpajakannya ini dia menggunakan tarif berdasarkan ketentuan PPH umum, yaitu tarif PPH pasal 17 yang terdiri atas beberapa lapisan. Untuk tahun pajak 2022 ini kan tarif PPH pasal 17 ini baru ya Bu Ida, ada 5 lapisan, 5% sampai 35%. Gitu. Nah kalau untuk yang masuk kategori pekerja seni, yang pekerjaan bebas ini yang seperti apa penghasilannya itu Mas? Penghasilannya yang pertama mereka ini kan istilahnya bekerja terkait dengan kontrak Bu ya. Jadi yang pertama misalnya pekerjaan bebas mereka menandatangani hanya sekali kontrak dalam 1 tahun. Jadi ketika mereka menerima penghasilan hanya sekali kontrak, misalnya sebagai bintang iklan, maka itu penghitungan PPH-nya penghasilan bruto dikali 50%, kemudian baru dikali tarif PPH pasal 17. Berarti ada norma yang 50% itu ya? Iya, pastinya. Untuk menghitung netonya. Jadi dianggap penghasilan keseluruhannya itu sebagai yang kotornya, dikalikan norma, baru mendapatkan penghasilan bersihnya, netonya. Dikalikan tarif pasal 17. Itu contohnya tadi ya, kalau 1 kali kontrak atau apa, atau dia
misalnya join di satu apa sih namanya? Kalau para artis itu ada ininya lah, ada manajemen. Benar. Seperti itu termasuk golongan pekerja seni ini atau bagaimana? Untuk manajemen kalau dalam bentuk corporate kan berarti kan perlakuan seperti wajib pajak badan ya Bu. Berarti dia kewajibannya untuk memotong PPh pasal 21 si artis tadi. Oke, jadi seolah-olah si artis ini jadi karyawannya dia gitu ya. Benar Ibu. Oh oke, bukan sebagai pekerja bebas tadi, beda lagi. Beda lagi. Oh oke. Berarti sorry nih kawan pajak, berarti pertama dia bisa jadi karyawan dari sebuah manajemen artis. Dia dipotong PPh pasal 21. Yang kedua dia sebagai pekerjaan bebas, tekan kontrak. Kemudian dari kontrak itu akan dihitung pajaknya dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Oke. Nah, kemudian ketika si artis sebagai pekerja bebas ini ya ingin menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Ini normanya berapa dan gimana caranya dia bisa menggunakan norma itu? Nah, yang pertama untuk norma artis ini udah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak 17 tahun 2015. Nah, itu dikenakan normanya sebesar 50%. 50% dari bruto. Dari bruto, baik untuk 10 ibu kota provinsi maupun untuk ibu kota provinsi lainnya hingga seluruh Indonesia. Berarti tidak ada perbedaan nih norma. Oke, tarifnya sama ya, 50%. Kemudian kapan dia bisa menggunakan itu? Bagaimana caranya? Untuk menggunakan norma ini yang pertama harus dipastikan bahwasanya pendapatannya setahun itu belum di atas 4,8 miliar. Oh, oke. Kalau sudah di atas 4,8 miliar dia wajib melakukan pembukuan dan tidak berhak menggunakan norma tadi. Oke. Kemudian bagaimana menggunakan norma itu caranya? Ketika menggunakan norma tadi, dia wajib melakukan pencatatan tadi Bu. Kemudian dia memberitahukan kepada kantor pajak paling lambat 3 bulan saat tahun pajak berjalan. Harus penggunaan norma. Untuk pemberitahuan penggunaan norma ini dapat dilakukan langsung datang ke kantor pajak atau yang lebih mudahnya sekarang dapat diajukan secara online. Bisa online ya Mas. Melalui laman DJP online, masuk ke menu KSWP, pilih pengajuan NPPN. Nah, nih kawan pajak semuanya harus dapat nih ya. Berarti seorang kawan pajak yang berprofesi sebagai artis dan mendapatkan kontrak, artinya melakukan pekerjaan bebas, dia harus mengajukan dulu sepanjang penghasilannya di bawah 4,8 miliar setahun, dia harus mengajukan pemberitahuan kepada kantor pajak, tapi boleh secara online. Masuk ke laman DJP online, kemudian pilih KSWP ya. Di situ ada norma perhitungan NPPN ya, norma perhitungan penghasilan neto. Nanti kawan pajak klik di situ untuk mengajukan pemberitahuannya. Oke, simpel sekali ya kawan pajak ya. Oke, itu sebagai seorang pekerja bebas. Nah, kemudian penghasilan si artis ini selain jadi pekerja bebas, kira-kira dia dapat penghasilan dari apa lagi nih Mas? Yang kedua berarti selain pekerjaan bebas juga terkait dengan tadi Bu ya, kontrak dengan pemberi kerja. Misalnya artis dikontrak untuk membintangi sinetron untuk beberapa episode. Nah, ketika dia membintangi beberapa episode ini, jika penghasilannya bersifat berkesinambungan dan dia hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja aja, enggak dari mana-mana lagi, maka PPh terutangnya dihitung dengan cara 50% dikali penghasilan bruto secara kumulatif, kemudian dikurangi PTKP, baru dikali tarif PPh pasal 17. Sementara jika dia memiliki beberapa pemberi kerja, misalnya main sinetron di beberapa judul dalam 1 tahun pajak, maka untuk penghitungan PPh terutangnya 50% dikali penghasilan bruto, kemudian dikali tarif PPh pasal 17. Tanpa dikurangi PTKP itu bedanya. Jadi kalau cuma satu saja eksklusif di satu pemberi kerja saja dikurangi PTKP, tapi kalau dari beberapa pemberi kerja tidak pakai PTKP. Oke, clear ya kawan pajak itu juga ya. Kalau sebagai artis punya pekerjaan yang berkesinambungan seperti tadi, maka hitungannya kayak yang barusan Mas Yoi sampaikan. Selanjutnya sudah nih jadi pekerjaan bebas, kemudian yang barusan sehubungan dengan kerja. Kemudian yang selain itu penghasilan dari apa lagi?
Yang sering pasti artis dapat royalti ya. Oke. Royalti atas. Royalti ini apa nih sebenarnya? Yang pasti royalti itu merupakan imbalan terkait hak paten. Oke. Misalnya kalau pemain musik itu atau penyanyi, kemudian atas karyanya dinyanyiin oleh pihak lain, maka pihak lain tadi harus membayar royalti. Atau misalnya pemain film, kemudian filmnya tadi diputar berkali-kali di stasiun TV, maka atas pihak yang memutar film tadi harus membayar royalti juga. Gitu. Nah berarti si artis ini bisa jadi dapat penghasilan yang mungkin dia nggak tahu nih kalau ternyata film saya diputar lagi ya di mana gitu, kemudian dapat uang, dapat penghasilan dari royalti. Nah, perhitungan royalti ini seperti apa? Untuk perhitungan royalti itu diatur dalam Undang-Undang PPH, yaitu PPH pasal 23, dan ini dikenakan tarif 15% dikali dengan nilai royaltinya. Jadi kalau misalnya terima 100 juta, maka 100 juta dikali 15%. Nah, biasanya nih Mas, itu sudah dipotong pajaknya oleh pihak yang memberikan royaltinya atau si artis ini harus menyetorkan sendiri? Yang pasti sudah dipotong pajaknya, sudah dipotong karena memang si pemberi penghasilan kepada pemberi penghasilan royalti dari kepada artis ini berkewajiban sebagai pemotong pajak. Kemudian dia menyetorkan PPH pasal 23 dan dia membuat bukti potong nih kepada si artis tadi. Dan si artis itu harus terima tuh bukti potongnya sebagai dasar untuk nanti dia melaporkan pajak. Oke, jangan lupa tuh kalau dapat royalti jangan cuma senang, ada uang nih masuk ke rekening misalnya gitu ya. Sekian rupiah, ini uang apa? Uang royalti. Saya harus minta si bukti potongnya itu. Oke, royalti clear ya. 15% tarifnya ya. 15%. Kemudian selain dari royalti, penghasilan apa lagi? Masih ada lagi nggak nih penghasilan dari si artis nih biasanya? Namanya artis sekarang usahanya banyak ya? Nggak hanya mengandalkan dari sebagai artis saja atau pemain musik atau bintang film, dan mereka juga merambah ke kegiatan usaha. Seperti membuka restoran, membuka hotel, butik atau tempat-tempat hiburan gitu. Nah, ini masuk dalam kategori kegiatan usaha. Jadi untuk perhitungan PPH kegiatan usaha ini berbeda dengan perhitungan pekerjaan bebas dan pekerjaan dengan hubungan dengan kerja. Nah, ketika si artis tadi melakukan kegiatan usaha, ini dia boleh memilih. Yang pertama, kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, dia akan dikenai tarif 0,5% dari peredaran brutonya. Sesuai dengan PP 23 Benar itu sekali, ya. PP 23 tadi. Seperti UMKM juga dong kayak gitu diperlakukannya. Berapa lama dia bisa menggunakan tarif itu? Yang pasti pertama 7 tahun sejak berlakunya PP ini atau 7 tahun sejak terdaftar. Jadi misal terdaftar tahun 2020, maka dia ditambah 7 tahun sampai tahun 2027 berhak menggunakan tarif 0,5%. Setelah 7 tahun berarti dia kembali menggunakan tarif PPH berdasarkan ketentuan umum tadi, pasal 17 lagi. Berarti kalau dari kegiatan usaha pertama tadi yang PP 23, yang kedua menggunakan pasal 17. Pilih untuk pasal 17. Boleh gitu. Ya pilih. Tapi kalau dia sudah pilih pasal 17, misalnya ini baru usaha setahun, pilih pasal 17 deh karena dia ingin menghitung secara rinci nih, mulai dari omsetnya berapa, biaya-biaya yang dikeluarkan berapa, pakai pembukuan gitu ya. Nah, tapi terus tahun berikutnya ribet nih sama balik lagi ke pasal PP 23, boleh nggak sih kayak gitu? Kalau dari aturan PP 23 itu sudah tidak boleh lagi. Nggak boleh ya. Ketika sudah memilih sebagai pasal 17, dia tidak boleh lagi kembali ke PP 23 lagi. Berarti itu selama 7 tahun kalau masih di bawah 4,8 pakai aja dulu yang 0,5% ya. Biar nggak ribet-ribet ngitungnya gitu. Tapi kalau kawan pajak emang ternyata saya pengen detail nih, ya boleh-boleh aja dia pilih mau ke pasal 17 itu yang normal. Udah tuh tadi sebagai pekerja seni dari hubungan dengan kerja, kemudian royalti sudah, usaha sudah. Selain itu apa? Ada lagi penghasilan si artis nih? Paling artis kan biasanya menginvestasikan ya Bu. Investasi. Atas keuntungan mungkin dari kegiatan artisnya tadi dapat penghasilan, kemudian dia tertarik untuk investasi di bidang saham, maka dia akan memperoleh yang namanya dividen. Dividen. Nah, untuk dividen ini diatur di mana dan bagaimana cara menghitungnya? Untuk dividen ini sendiri diatur di dalam Undang-Undang PPH dan Undang-Undang Cipta Kerja juga. Dividen ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku,
wajib dipotong PPh sebesar 10% oleh si pemberi dividen. Jadi artis nanti dikenain PPh final 10%. Nah, tapi dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, si pemberi kerja tidak lagi memotong dividen, tapi diserahkan kepada si artis yang menerima dividen tadi untuk menyetorkan sendiri senilai 10%. Nah, ini hati-hati nih ya, sebenarnya artis udah dapat dividen itu jangan disangka udah selesai urusannya. Benar. Tapi dia harus menghitung nih 10% dari dividen yang dia terima untuk dia setorkan. Oh, berarti aturannya berubah nih ya sejak Undang-Undang Cipta Kerja ada. Harus sendiri, jadi artis menerima utuh ya uangnya itu. Oke. Cara menghitungnya gimana nih? Setelah tahu 10%, kemudian si artis mesti apa nih? Yang pasti untuk dividen ini nanti disetorkan sendiri oleh artis paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Bulan ini dapat berarti Januari sebelum tanggal 15 harus sudah store. Kemudian setelah store, sebelum store nih dia kan harus bikin billing nih. Benar. Nah, kan kalau di billingnya tuh ada kode MAP-nya dan sebagainya. Boleh nih di-spill nih. Untuk kode MAP atas dividen itu 41128 419. 419. Berarti jangan lupa 411128 419 untuk dividen, karena kawan pajak yang berprofesi sebagai artis dan juga punya menyimpan saham mendapatkan dividen ini harus lakukan sendiri, tidak lagi dipotong oleh yang memberikan dividen itu. 41128 419. Oke, sudah tuh. Ada atau apa lagi nih aspeknya untuk selain dividen ini Bu, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tadi, jadi sebenarnya wajib pajak boleh memilih untuk mau disetor sendiri atau tidak dikenai PPh atas dividen 10% tadi. Bagaimana caranya supaya tidak dikenai PPh? Caranya dengan menginvestasikan kembali atas dividen tadi. Diinvestasikannya? Itu diatur di PMK 18 tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021. Itu ada 12 sarana investasi yang boleh diinvestasikan ke 12 bidang tadi. Kalau dia mendapatkan dividen tidak mau dipotong PPh gitu ya? Apa aja tuh 12 di antaranya itu di obligasi, kemudian investasi di bidang infrastruktur, kemudian investasi di bidang keuangan, kemudian investasi di bidang sektor real, kalau mau di bidang emas juga boleh, atau di tabungan. Dan ini berlaku harus selama 3 tahun, Bu Ida. Berarti freeze gitu ya, 3 tahun di situ tidak boleh diambil. Oke. Setelah 3 tahun dicairkan udah bebas. Boleh bebas. Tidak ada PPh. Tidak lagi PPh dividen 10%. Jadi sabar dulu selama 3 tahun. Karena diinvestasikan untuk membantu pembangunan juga ya. Jadi berkontribusi sebetulnya, namun tidak dalam bentuk PPh yang dipungut. Dalam bentuk menyimpan uangnya tadi, itu jadi modal pembangunan. Satu lagi Bu Ida yang paling penting, jangan lupa e-reportingnya. Harus dilaporkan. Dilaporkannya setiap kali dia mendapatkan dividen atau bagaimana nih? Dilaporkan sebenarnya pelaporannya itu cukup setahun sekali aja. Paling lambat 3 bulan sejak tahun pajak berakhir diterimanya dividen. Oke, berarti hampir mirip dengan SPT tahunan ya. Bisa sekaligus aja barengan. Sekaligus aja gitu. E-reporting ini caranya gimana nih? Nah, ini kawan pajak dapat mengakses akun DJP online masing-masing, kemudian nanti masuk ke menu layanan, nanti ada menu e-reporting. Tinggal diklik aja, nanti apa yang harus diisi tinggal diisi oleh kawan pajak. Sesuai dengan apa yang dia terima, misalnya yang akan dilaporkan ya. Dari dividen nilainya berapa, disimpan sebagai investasi atau gitu. Dia bayar PPh-nya gitu ya. Oke. Berarti harus mulai dari menghitung, membayar, kemudian melaporkan. Tapi melaporkannya setahun sekali barengan dengan SPT tahunan. Oke. Apalagi nih terkait dividen masih ada? Nanti pun di SPT tahunannya atas dividen yang diinvestasiin kembali itu jangan dimasukin ke kolom pajak penghasilan dikenai PPh final, tapi maksudnya dia ke penghasilan bukan objek pajak lagi. Ya, di situ sudah ada ya itemnya ya, karena sudah dibayar pajaknya atau diinvestasikan. Oke, termasuk ke kategori penghasilan yang bukan objek pajak. Wah, ini banyak banget nih. Jadi artis banyak duitnya, banyak juga aspek pajak yang mesti dipikirinnya ya. Jangan sampai udah terima duitnya pajaknya berantakan, ntar bingung pada saat ada pemeriksaan atau pada saat lapor SPT tahunan. Oke, dividen sudah nih semuanya ya, penerima penghasilan dari dividen. Ada penghasilan lain lagi nggak nih?
Masih ada lagi nggak? Kalau sekarang kan yang lebih sempat booming kemarin penghasilan atas aset kripto. Oke, iya ya, beberapa nih crazy rich benar. mendapatkan penghasilan dari aset kripto. Nah, untuk aset kripto sebetulnya aturannya gimana? Boleh lah spill dikit-dikit lah supaya kawan pajak yang berprofesi artis dan emang sudah mulai menginvestasikan dalam bentuk aset kripto ini mesti apa? Nah, untuk aset kripto ini memang terkadang nilainya fluktuatif Bu ya. Istilahnya satu Bitcoin kadang bisa sampai 800 hingga 1 miliar. Sekarang turun jadi 200 gitu. Namun walaupun ada penurunan atau kenaikan nilai, tapi tetap ada aspek perpajakan di sana. Nah, itu kawan pajak bisa lihat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022. Di situ nanti dijelaskan bahwasanya baik pembeli maupun penjual aset kripto ini dikenai PPH maupun PPN. Bagi pembeli aset kripto ini dikenai PPN dengan tarif 0,11% jika transaksi di platform exchange-nya itu terdaftar di Bapepti. Kalau platformnya terdaftar di Bapepti, dia kena 0,11%. Kalau tidak terdaftar di Bapepti, dikenai tarif 0,12%. Lebih besar sedikit ya. Kemudian sedangkan bagi penjual, nah ini dikenai PPH. Dengan tarif 0,1% untuk platform exchange yang terdaftar di Bapepti. Kalau yang tidak terdaftar dikenai tarif 0,2%. Beda 0,11, 0,12. Ini 0,1, 0,2. PPH-nya ya. PPH-nya. Baik penjual dan pembeli punya perpajakan yang harus mereka selesaikan ya. Dan kemudian ini sifatnya dipungut. Jadi kalau untuk PPH dia masuknya PPH 22 final. Jadi nanti atas aset kripto tadi dilaporkan atas PPH-nya di penghasilan final lainnya. Karena tidak diperhitungkan lagi ketika lapor SPT tahunan ya. Apalagi nih Mas terkait kripto, ada lagi nggak? Cukup itu aja sih. Cukup. Nanti bisa dilihat di PMK-nya tadi Bu. Ini kadang juga artis nih. Artis sudah terkenal, udah mulai banyak kan sekarang mudah banget ya untuk jadi terkenal gitu. Misalnya viral nih, kemudian dia diundang nih untuk konser. Nggak di Indonesia, tapi di Malaysia, misalnya di luar negeri. Apakah ini juga ada perhitungan tersendiri terkait penghasilannya? Benar, pastinya Bu, karena setiap negara kan punya otoritas pajak masing-masing dan punya peraturan perpajakan masing-masing. Jadi jika artis Indonesia yang akan konser di luar negeri, maka dia akan memperoleh penghasilan dari luar negeri. Nanti otoritas pajak luar negeri sana akan memotong pajaknya dan pasti nanti akan memberikan bukti potong. Nah, atas bukti potong tadi itu nanti masuk ke kriteria PPH pasal 24 Undang-Undang PPH. Nanti itu dihitung sebagai kredit pajak luar negeri di SPT tahunannya si artis tadi. Bisa jadi itu lebih kecil ya, sehingga masih ada pajak yang mesti harus dibayarkan. Berarti masuk ke PPH pasal 24. Masuk di kredit pajak luar negeri. Selain itu ada lagi Mas? Sedang sebaliknya artis luar negeri yang konser di Indonesia, misalnya BTS konser di Indonesia. Nah, ini maka dia akan dikenai PPH pasal 26 dengan tarif 20%. Datang ke sini buat konser, dari nilai uang yang mereka terima itu kena tarif 20%, PPH pasal 26. Terus apa lagi nih? Namun demikian, jika tidak ingin dikenai tarif yang tadi yang tinggi 30%, jadi setiap wajib pajak ini diberikan kesempatan untuk memenuhi tarif dengan sesuai tax treaty. Kalau sudah ada perjanjian P3B, maka bisa dicek tuh di situ berapa sebetulnya tarifnya. Nggak harus 20%. Jadi bisa jika ada P3B umumnya tarifnya lebih rendah, bisa sampai dengan 10%. Nah, untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah sesuai dengan P3B ini, baik artis luar negeri maupun artis dalam negeri yang mau konser ini harus memiliki namanya surat keterangan domisili atau sertifikat of resident gitu. Dan di mana dia bisa dapat surat keterangan domisili ini? Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini ya, jadi setiap artis ini dapat mengajukan namanya ISKTD, elektronik surat keterangan domisili, yang diajukan di laman DJP online. Tetap masuk ke DJP online saya sudah cukup ya, dapat ISKPD itu. ISKD, elektronik surat keterangan domisili. Mau
baik yang dalam negeri maupun luar negeri? Kalau yang luar negeri bedanya mereka harus punya POM DJT dulu atau sertifikat resident dari otoritas pajak mereka yang sudah divalidasi. Kemudian diserahkan kepada pemberi kerja di Indonesia sini. Ini POM DJT saya. Kemudian dari pemberi kerja Indonesia tadi menginput juga di laman DJP online di menu ISKD juga gitu. Tapi masuk DJP online-nya melalui si pemberi kerja itu. Makanya saya agak bingung nih tadi kalau misalkan pajak bingung, artis luar negeri punya akun juga di sini bukan. Tapi dia menyampaikan form itu ke si pemberi kerja yang ada di Indonesia dan mereka lah yang menginputnya melalui laman mereka ya, akun mereka. Oke. Berarti kalau mau dapat ISKD seperti itu caranya. Dan ISKD ini sangat berguna supaya tarifnya memenuhi sesuai dengan tarif tax treaty yang umumnya lebih rendah. Oke, tapi kalau nggak ada tax treaty udah aja 20%. 20%. PPh pasal 26. PPh pasal 26. Oke. Ya kalau gitu lihat-lihat nih tax treaty kan udah banyak ya Indonesia ya dengan negara-negara luar dan sudah terbuka tuh. Kawan pajak bisa cek di laman pajak.go.id, di sana sudah ada tuh list nama negara mana saja yang sudah melakukan kerjasama dengan otoritas pajak Indonesia. Oke. Sudah nih yang luar negeri. Beres. Selanjutnya penghasilannya masih ada lagi nggak yang lainnya selain dapat dari luar negeri atau sekarang yang paling lagi ramai itu konten kreator ya. Banyak banget itu, rame banget itu luar biasa. Kalau udah viral keren banget, udah penghasilannya luar biasa ya dari konten kreator. Konten kreator ini contohnya apa? YouTuber? Selebgram, TikTokers. Banyak banget nih. Mungkin aja kawan pajak yang nonton juga salah satu dari ini ya, konten kreator. Nah, aspek pajaknya seperti apa? Yang pertama kita kategorikan dulu di mana media sosial yang kita pakai. Misalnya kita pakai YouTube. Berarti kan kita sebagai YouTuber. Nah, YouTube ini belum ditunjuk sebagai pemotong pajak ya Bu di Indonesia. Kalau di Amerika kemarin infonya sudah. Belum termasuk yang PMSE itu ya? Belum termasuk. YouTube belum ya. Nih perhatikan nih para YouTuber ya. Itu belum termasuk. Karena belum termasuk, apa konsekuensinya? Nah, karena belum termasuk, jadi YouTuber ini umumnya kan dia menerima 2 penghasilan Bu dari YouTube. Yang pertama memang dari YouTube AdSense, itu dari banyaknya view, kemudian dia dapat fee dari YouTube. Kemudian yang kedua dari endorsement, dari bintang iklan. Kalau untuk penghasilan dari YouTube melalui YouTube AdSense tadi, dia harus menggunakan tadi NPPN, norma penghitungan penghasilan neto sebagai pekerjaan bebas. Dengan tarif 50% juga sama. 50%. Itu kalau dia AdSense. Kalau endorsement tadi, kalau si YouTube tadi punya manajemen muridnya tadi dipotong PPh pasal 23 sama pemberi kerja, sementara si manajemen artis tadi ini memotong PPh 21 atas YouTubernya tadi. Jadi kayak karyawannya juga jadi gitu ya. Juga. Untuk endorsement seperti itu. Atau bisa dari pemberi kerja langsung ke YouTuber, maka pemberi kerja wajib memotong PPh pasal 21 kepada YouTubernya tadi atas endorsementnya tadi. Khusus endorsement pakai PPh pasal 21 berarti ya. Tapi kalau dia AdSense, kalau AdSense menggunakan NPPN, norma perhitungan penghasilan neto. Itu untuk YouTuber. Selebgram. Kalau selebgram ini Instagram kan dia nggak memberikan uang ya. Jadi memang murni mengandalin dari endorsement. Murni endorsement ya. Berarti seperti tadi kalau misalnya dia masuk ke manajemen artis dia dipotong PPh pasal 21 oleh manajemen itu. Kalau dari pemberi kerjanya langsung juga harus sudah dipotong PPh 21. Dan si artis ini, si selebgram ini harus minta bukti potongnya. Tapi terkadang Bu, praktik di lapangan ada juga endorsement ini yang pemberi kerjanya ini dia bukan ditunjuk sebagai pemotong, mungkin dari orang pribadi, tolong dong produk saya ini diiklankan, gitu. Berarti kan dia bukan ditunjuk sebagai pemotong PPh 21, maka baik si YouTuber maupun selebgram tadi ya harus menghitung sendiri dengan norma penghasilan neto tadi. Bukan 21 karena dia bukan dipotong ya. Benar, gitu. Dia harus ngitung dengan NPPN. Luar biasa nih Mas Yogi, banyak sekali ya. Nah, tambah terkenal, penghasilan sudah tambah banyak. Dia sudah punya penghasilan lebih dari 4,8 miliar setahun.
apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus jadi seorang pengusaha kena pajak atau bagaimana? Baik, untuk definisi pengusaha kena pajak sendiri yaitu pengusaha yang menyerahkan BKP dan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jadi di sini ada pengusaha. Berarti pengusaha ini definisinya orang pribadi dan badan usaha. Berarti artis jadi sebagai orang pribadi juga bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak jika dia memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, omsetnya sudah di atas 4,8 miliar. Barang yang dijual berupa BKP atau JKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dan yang ketiga, penyerahannya di dalam daerah pabean. Misalnya si artis ini bekerja sebagai distributor misal barang hasil produksi lah ya, dan dikenakan dan omsetnya sudah di atas 4,8 miliar. Saya pernah dengar tuh sehari ini pernah jual mukena ya, sehingga booming banget, dan itu katanya omsetnya miliaran. Maka sebenarnya jika sudah seperti ini, sehari ini bisa dikukuhkan sebagai PKP gitu. Kalau memang yang dijual tadi BKP, dan itu pilihan atau wajib tuh? Kalau memenuhi 3 kriteria ini sudah wajib. Sudah wajib, berarti bisa secara jabatan kantor pelayanan pajak itu menentukan dia sebagai pengusaha kena pajak. Cuma kan umumnya kan artis ini kan bergerak di bidang jasa kesenian dan hiburan, Bu. Nah, berdasarkan Undang-Undang PPN dan Undang-Undang HPP terbaru juga, jasa kesenian dan hiburan ini bukan termasuk objek PPN. Jadi walaupun omsetnya sampai miliaran, artis ini tetap tidak dikukuhkan sebagai PKP. Kecuali dari usaha dia. Benar, dari usaha dia. Ya. Selain dari usaha itu, karena pekerjaan seninya sih dia nggak bisa dikukuhkan sebagai PKP. Nah itu tadi Mas Yogi sudah menjelaskan mulai dari siapa itu artis, definisinya seperti apa, penghasilannya apa aja. Ini penghasilan sudah semua nih kita sampaikan. Untuk yang besar-besar, Bu, ya sudah ya. Sudah cukup lah ya, mulai dari dia jadi pekerja seninya, tadi dia bekerja di suatu manajemen artis, atau dia juga punya royalti, sampai tadi bisa dikukuhkan PKP atau tidak. Saya kira sudah cukup panjang nih obrolan kita mulai dari A sampai Z. Mudah-mudahan nih kawan pajak bisa menyimak, tapi bolehlah closing statement dari Mas Yogi buat kawan pajak semua, mungkin ada yang berprofesi sebagai artis. Baik, kawan pajak sebagai artis, yang pertama kewajiban kita sebagai artis itu tadi mendaftarkan diri. Kemudian jika kita punya NPWP, kita berkewajiban untuk menghitung dan menyetorkan PPh yang terutang. Dan terakhir untuk melaporkan SPT tahunan. Sedangkan untuk penghasilan yang menjadi objek pajak, saya jelaskan kembali. Yang pertama terkait dengan pekerjaan bebas. Di situ ada PPh yang terutang. Kemudian yang kedua terkait dengan pekerjaan sehubungan dengan pemberi kerja. Itu juga ada PPh yang terutang. Kemudian terkait dengan kegiatan usaha, nah itu juga ada PPh-nya. Dan yang terakhir terkait dengan modal berupa royalti, bunga tabungan, aset kripto tadi, Bu. Nah ini ada aspek-aspek perpajakan juga yang harus dipahami oleh kawan pajak sebagai artis. Satu lagi yang mau disampaikan, Bu, terkait NIK dan NPWP. Sekarang memang lagi gencar, Bu, ya, karena memang di tahun 2024 NPWP sudah diganti jadi NIK. Nah ini masih ada lebih kurang setahun. Nah ini bagi kawan pajak ini harus melakukan validasi. Validasi NIK di mana di akun DJP online masing-masing. Masuk ke menu profil, kemudian cek NIK-nya tadi. Kalau isinya masih kosong, silakan isi NIK-nya. Kemudian klik tombol validasi, terus simpan. Yang belum nih kawan pajak semua, ini wajib nanti karena 2024 udah nggak bisa dipakai lagi NPWP-nya ya. Nanti 2024 NIK lah yang akan digunakan sebagai NPWP. Tapi kalau belum divalidasi, tidak bisa dipakai nih. Benar, tidak bisa dipakai. Nanti ketika dia butuhkan, prosesnya kesulitan gitu. Makanya sekarang masih ada 1 tahun. Mas Yogi tadi sudah menghimbau kawan pajak semua untuk ayo segera validasi NIK-nya menjadi NPWP. Caranya tadi gimana Mas Yogi? Sekali lagi, masuk ke akun DJP online, masuk ke menu profil, terus masuk ke menu NIK. Kolomnya NIK diisi. Kalau kosong diisi NIK-nya, kalau sudah terisi tinggal diklik validasi. Sesimpel itu. Ayo kawan pajak, jangan ditunda-tunda karena kalau tunda ntar lupa ya. Benar. Oke, terima kasih banyak nih Mas Yogi sudah menjelaskan begitu rinci semua aspek perpajakan terkait artis, juga sudah mengimbau kawan pajak untuk memvalidasi NIK-nya menjadi NPWP. Nah, dari perbincangan seru tadi kawan pajak jadi tahu bahwa profesi artis juga
mesti memahami bahwa banyak aspek perpajakan yang mesti dilakukan, dihitung, dilaporkan oleh kawan pajak semua, dan dari mana saja penghasilan yang diperoleh tadi sudah dijelaskan secara rinci. Karena berbeda jenis penghasilan berarti berbeda pula perlakuan perpajakannya. Catat itu ya kawan pajak ya. Nah, terima kasih Mas Yogi atas waktu dan sharing ilmunya. Untuk kawan pajak semua juga terima kasih sudah rela menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Ini sudah masuk episode ke-34. Nanti kawan pajak kalau ingin tahu profesi-profesi lainnya, kawan pajak bisa lihat kembali di YouTube-nya Kanwil DJP Banten atau Spotify-nya, bisa didengarkan kembali episode-episode Katalog Gue yang lainnya. Terima kasih kawan pajak semua sudah menyaksikan dan mendengarkan Katalog Gue kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.